Aku tak mau dimadu, aku tak mau. Pulangkan saja diriku pada orang tuaku. Oh iya. Teringat daku suatu ketika alam bencana membelah bumi, mengaum halilintar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Iya. Hari ini gue mau diskusi sama Babe mengenai lagu-lagu yang populer, Be. Populer, misalnya gini, Be ya. Zaman sekarang ini kan kita punya lagu-lagu Melayu yang dimodifikasi, misalnya itu, Be ya. Iya. Menjadi aransemen-aransemen baru. Nah, kalau tanggapan Babe mengenai pergerakan musik di Indonesia, pergerakan genrenya, ataukah misal dulu yang populer apa, Be? Misal, Be, Melayu kah atau lagu barat kah? Kayak gimana, Be? Ya sebenarnya kan dulu di sekolah kan kita belajar lagu ya. Kadang-kadang juga kalau masih di SD, SR, kita disuruh ke depan nyanyi bebas lagu apa aja. Oh. Iya kan. Kalau saya mungkin nggak tahu ya generasi Pasco dulu kan kita lagu-lagu nasional ya, antara lain Kulihat Ibu Pertiwi kan. Iya. Ingat nggak? Iya, ingat, Be. Kulihat Ibu Pertiwi sedang bersusah hati, air matamu berlinang, Mas Intankah kau kenang? Iseng-iseng Stella Aretha Franklin, salah seorang penyanyi yang digemari oleh Obama. Iya. Kalau dia pernah di Gunung Putih, Iya. menyanyi itu lagunya ada judul lagu barat ya. What a Friend in Jesus. Oh iya, Be? Iya. Maksudnya itu plagiat gitu, Be? Iya, persisnya lagunya judulnya? Oke. What a Friend We Have in Jesus. What a Friend We Have in Jesus. Oh. Itu Aretha Franklin yang ini menyanyi. sama persis, Be, ini, Be ya? Ya sama lagunya, persis sama. Iya. Itu yang sayang sekali karena lagu ini What a Friend We Have in Jesus itu ditulis oleh Joseph M. Scraven pada tahun 1855. Sedangkan yang mengklaim dia penulis lagunya baru lahir 1908. Namanya Kamsidi. Iya, Kamsidi. Iya. Kamsidi itu agamanya apa itu, Be? Nggak tahu saya, tapi dia ikut selalu bintang radio yang dibikin oleh RRI ya. Di tahun 50 atau 52. Dia itu Kamsidi kalau nggak salah dia keroncong dan seriosa. Kan itu loh, keroncong, seriosa dan hiburan. Ya kan? Dia seangkatan dengan S. Effendi, Said Effendi. Said Effendi itu saya kira Effendi di situ adalah nama family name gitu. Jadi dia kalau itu family name orang-orang yang berdarah Samarkand mestinya begitu. Dan dia berasal dari Besuki dan dia dikenal di Indonesia dan Malaysia. Effendi juga sering ikut bintang radio ya, seangkatan dengan Kamsidi dia. Effendi itu dari Besuki dia pindah ke Jakarta ikut RRI ya. Orkes Studio Jakarta itu waktu dipimpin oleh Iskandar. Salah satu putrinya namanya Diah Iskandar, mungkin masih ingat kan? Effendi menemui Iskandar di ruang kerjanya yang lagi main piano. Effendi bilang, aku baru nulis lagu nih, katanya kan. Ditunjukkan. Iskandar lihat, dibejek. Itu kertas, dibuang ke sampah, dia main piano lagi. Effendi lemas. Terus Effendi keluar ruangan, ya kan. Dia tunggu aja di tempat lain. Begitu Iskandar keluar, dia masuk. Dia ambil di tempat sampah tulisan karangan dia buka. Judul lagunya namanya Bahtera Laju. Itu tahun 52 diciptakan. Dia bawa ke Ismail Marzuki. Pen, ini lagu cakep nih, katanya. Tolonglah
Bang Maing buatkan aransemennya. Maing bikin aransemennya. Melaju bahtera laju bersama angin utara, terik tak ku hiraukan asal sampai ke pantai bahagia. Dibuat aransemennya. Udah, Effendi sedang latihan nyanyi. Oke. Terus dia keluar, selesai latihan ketemu Iskandar. Effendi mana? Itu lagunya tadi bejek mana? Lah kan kau sudah bejek-bejek. Udah jangan kau pikirkan lagi, sudah beres dengan Ismail Marzuki. Iya. Jadi Effendi ini luar biasa dia. Menyeruak ke seluruh Indonesia dan ke Malaysia lagu-lagu yang dia bawakan gitu, Effendi. Dan dia seorang penyanyi yang katakanlah legendaris, disukai banyak orang. Dan pada waktu pemilu 1955 dia ikut Partai Masyumi. Dia menyanyi, direkam. Saya lupa lah, tahulah itu waktu saya umur berapa, 13 tahun masih. Tapi ada satu frase dari lagu itu saya ingat. Dan janji Masyumi setia pada tujuan revolusi, begitu. Itu Effendi. Effendi yang nyanyikan dia, yang nulis dia lagu itu. Tapi dia kader Masyumi juga, Be? Wallahu alam, saya nggak tahu. Tapi dia karena dia ikut nyanyi, mungkin dia bersimpati, mungkin ya kan. Tak bawa kader, saya rasa enggak. Effendi melintas terus ya. Walaupun itu waktu ada Hussein Bawafi, tapi Hussein Bawafi lebih menonjol dengan karangan-karangannya. Lagu-lagunya banyak. Sampai dia wafat, Hussein Bawafi itu pemimpin Orkes Melayu Chandra Lela pada waktu itu. Sampai dia wafat sekitar 202 karya dia. Hussein Bawafi, lagu-lagu dia. Lagu-lagu dia bagus-bagus. Lalu setelah itu muncul Munif Bahaswan. Barangkali Pasko ingat lagu yang terkenal Bunga Nirwana kan? Yang mana tuh, Be? Aduhai bunga nirwana, gitu kan? Dia lagunya itu Munif, dan dia juga penulis lagu, dan dia nyanyi berduet juga dengan legenda yang lain, namanya Elia Kadam. Iya, dia orang Jalan Guntur ya, sekitar Jalan Guntur, Pasar Rumput. Suaranya luar biasa lah Elia Kadam. Lagu mereka berdua itu namanya Aku Tak Mau Dimadu. Aku tak mau dimadu, aku tak mau. Pulangkan saja diriku pada orang tuaku. Oh iya, pernah dengar Be. Pernah orang di mana-mana orang pada nyanyi lagu Aku Tak Mau Dimadu. Iya. Tapi Munif itu saya sudah lama nggak ketemu Munif ya. Biasanya saya terkenang dengan masa-masa lalu, kita berbicara dengan tentang masa-masa lalu itu. Saya pergi ke rumahnya di Jalan Semboja, Petojo. Petojo. Jadi dia telepon dulu, Wan, ini ente mau datangnya berapa ya? Kalau bisa jam 9. Lo kenapa mesti jam 9? Ana siapin ketan urap. Waduh, Petojo punya nggak ada lawan. Wah bener, memang luar biasa. Ketan urap Petojo. Kelapanya enak betul ya. Aduh, saya itu makanan Betawi itu, Be. Makanan Betawi. Jadi ngobrol ke barat ke timur sama dia seorang yang sangat intelek, Munif Bahaswan. Dia orang yang menurut saya berhasil menyanyikan sebuah lagu yang sangat populer, judulnya Halimun Malam. Itu ditulis oleh Ahlik, pemimpin Orkes Melayu Bukit Seguntang. Dia orang Betawi yang tinggal di Gang Kingkit. Kemudian dia pindah ke Karanganyar. Beliau selalu singgah di tempat kami berkumpul anak-anak saya besar, lalu ngobrol. Lagunya itu menembus kemana-mana, dinyanyikan pertama kali oleh Hasna Tahar. Nah, Hasna Tahar ini orang Minangkabau ya. Dia pertama kali adalah bintang dari Sandiwara Ratu Asia di Padang. Lalu dia ke Jakarta. Lalu jadi penyanyi. Kalau saya nggak salah ingat, orkesnya yang dia terlibat pertama adalah orkes Melayu Sinar Medan ya. Pimpinan Umar Fauzi Asran. Dia yang membawakan Halimun Malam pertama kali. Lalu itu lagu populer sampai ke Malaysia. Lah, tapi menurut saya, Effendi juga menyanyikan. Menurut saya yang terbaik adalah Munif.
membawakan lagu itu. Dikala aku termenung, wajahmu dek terbayang, aduhai senyummu memanggil, tidak terasa menahan rindu. Asik. Nah, itu luar biasa. Babe kan ini dibilang seniman juga, Babe kayaknya masuk juga, Babe ngerti seni-seni gitu-gitu loh, Babe. Dan Babe juga suka nyanyi. Masuk kayaknya Babe dibilang seniman. Dulu Babe zaman Babe bercinta-cinta, ya. Iya. Zaman Babe dulu misalnya SMA. Babe kan dulu SMA di SMA 1 kan, Be ya? Iya, SMA 1. SMA 1 Budi Utomo. Iya. Sama kita, Be. Iya. SMA 1 Budi Utomo, iya. Nah, itu zaman dulu itu, Be. Menggoda wanitanya dulu kayak gimana dulu, Babe? Pakai lagu apa, Babe dulu? Iya, kita gimana ya model zaman dulu ya? Biasanya dari pulang sekolah tuh kita jalan ke Pasar Baru. Karena di situ enak kita dengarkan gramafon, ya kan? Doris Day bernyanyi, ya kan? Oke. Di mananya tuh, Be? Kan ada Tio Tek Hong, toko plat ya, toko piringan hitam Tio Tek Hong. Di situ ada. Lalu kita lewat, lantas kita mampir ke bakmi Gang Kelinci. Oke. Di situ, ya kan? Kita makan di situ. Kita biasanya kan nggak berdua-berduaan, berombongan gitu. Tapi kita dengerin lagu, kita ngobrolin tuh lagu, ya kan? Lagu-lagu Doris Day ya. Kita balik lagi ke Bang Halik ya. Pada suatu malam, kayak saya bergaul dengan Bang Halik ini kadang-kadang sampai malam kita ngobrol. Saya tanya, Bang, itu apa yang bikin abang bikin itu lagu? Dia melamun aja, nggak menjawab pertanyaan saya. Sampai akhirnya dipermisi pulang. Rupanya sangat berkesan dia dengan lagu yang dia ciptakan itu, Halimun Malam. Orang dulu kan bagaimana ya? Kadang-kadang juga dia menulis lagu namanya nggak mau ditonjolkan, ditulis NN gitu kan? Oh, banyak gitu dulu, banyak ya? NN, nggak mau nonjolkan dirinya orang dulu. Jadi dia kenapa, malu kah atau memang nggak mau humble aja, terbaca perasaannya dia? Humble, rendah hati saja mereka. Dan inilah yang memperhalus politik. Lagu-lagu seperti ini ya. Misalnya lagu-lagu yang diciptakan oleh Lili Suhairi, pemimpin orkes Studio Medan. Lili Suhairi itu dia lahir di Jakarta, usia 4 tahun dibawa oleh orang tuanya ke Medan. Karena dia bakat musiknya tinggi. Penyanyi yang saya suka di zaman itu adalah saya lupa ini hari namanya. Penyanyi Studio Medan itu banyak yang terkemuka ya buat bidang-bidang lagu Melayu. Itu mulai yang awal lagi sebelum perang tuh Ceedah, kemudian dia di Malaysia, lalu Rubiah, kemudian Malaysia. Nah, Tuti Daulay ini yang saya mau sebut itu yang generasi penerus. Ceedah, Rubiah, ya kan? Dan apa namanya Tuti Daulay. Lagu dari Lili Suhairi itu memang timbul kehalusan orang dengan lagu itu, sifat tidak kasar, politik tuh tinggi berkelas, orang bicara halus semuanya, mengutip syair-syair yang nggak tanggung-tanggung, Goethe, Shakespeare, juga penggalan-penggalan drama Shakespeare juga orang suka kutip ya, antara Ibni Sadat kalau dari Arab, itu tidak dolai menyanyikan lagu Figurku. Jadi teringat daku suatu ketika alam bencana membelah bumi, mengaum halilintar mererak jiwa, sukma bak diam di laut kandi. Cobalah tuh kata-kata. Iya. Sukma bak diam di laut kandi. Sukma seperti diam. Sukma bak diam. Bak diam itu kan seperti diam gitu ya. Di laut kandi. Tinggi bahasa itu, Be. Tuh kata-kata. Jadi itu luar biasa ya. Iya. Penyanyi-penyanyi itu zaman, penulis-penulis lagu itu zaman ya. Luar biasa. Munif ya. Kemudian lagu Melayu itu
sedikit berpengaruh dengan India, masuklah film-film India ya. Penyanyi hampir semua film India penyanyinya Lata Mangeshkar, ya kan? Kalau ada film India, bioskop memutar film India, itu iklan di surat kabar itu di bawahnya dikatakan jangan lupa bawa sapu tangan. Jangan lupa bawa sapu tangan. Jangan lupa bawa sapu tangan. Jadi satu hari saya lupa judulnya, saya nonton film India, memang sedih, ya kan? Seorang gadis yang bercinta dengan pria tidak disukai oleh orang tuanya. Orang tuanya bilang, pergi kamu kalau mau memaksa berhubungan dengan lelaki itu. Malam nih, dia pergilah. Ini gadis. Pergi jalan sepi, ya kan? Namanya film India kan? Hujan turun. Ya kan? Udah jalan sepi, hujan turun. Dia nyender di pohon. Dia nyanyi. Merah juta hijapan, ya patrul ke Hindustan. Sarpelal topi Rusi, firbil ke Hindustan aja. Gitu ya. Nyanyi, gua ledek nyambur jelugar. Penonton pada nangis. Gitu. Jadi pas bubar ya, kita susah jalan. Karena lantai bioskop tuh banjir air mata. Segitu syahdunya tuh lagu. Iya. Banjir air mata lantai bioskop, ya kan? Itu zaman Babe kapan tuh? SMA? SMP. SMP. Saya suka lagu-lagu itu. Kemudian Babe SMP udah genit juga, Be ya. Orang masih goda-godain pakai lagu. Ya, kemudian kita masuki zaman politik itu waktu kan sedang menghebat ya. 60, 62 ya kan? Film India masih ya kan? 64 makinan seru, Nekolim lagi diganyang kan gitu. Kita kehilangan film India sekitar tahun 64-65, nggak ada film India. Nggak ada lagi? Ya, yang semenjak ada, zaman PKI apa? Iya. Oke. Yang ada film Korea. Yang ada kemudian film Cina. Film Korea udah ada zaman dulu ya? Ada. Masuk kita? Masuk Indonesia? Masuk. Oke. Ya, biasanya viktimnya tuh Nekolim. Nekolim tuh bule tolol gitu. Digebukin sama orang kampung. Iya. Tapi seorang seniman seperti Rhoma Irama nggak hilang akal. Dia menciptakan model lagu Melayu, musik Melayu, masih Melayu juga, yang dia namakan dangdut. Ya kan, itu sudah memasuki Orde Baru kan. Oke. Rhoma Irama kan itu waktu lagu ciptaannya yang meledak itu Binaria ya. Binaria. Ya kan. Lagu saya lupa dararari itu Rhoma Irama. Oke. Dia terkenal kemudian namanya. Melintaslah pemilu 71, terus meroket nama Rhoma Irama. Dia main bikin film dan serial filmnya. Rhoma Irama berkelana 1, Rhoma Irama berkelana 2 kan terus gitu kan film-filmnya Rhoma Irama. Nah, tahun 77 dia ikut P3, tapi belum pidato, dia nyanyi saja. Rhoma Irama, dia menyanyi, dia belum pidato. Pada satu hari di panggung dia dengarkan pidato saya. Saya kan mengajak hadirin bersama-sama melemparkan gel. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sealun-alun tuh pada nyanyi, gitu kan. Lantas Rhoma Irama telepon saya, dia bilang itu kata-kata bagus amat. Bagaimana kalau saya jadikan lagu? Begitu. Dibikin lagu. Dan Rhoma Irama itu orangnya sangat fair ya. Dan saya dihonor. Karena Babe kasih lagunya itu buat dia. Iya. Gitu ya? Dan itu lagu meledak, tapi kemudian lagu itu dilarang diputar. Oke. Muncullah artis Safari. Ya kan, pimpinan Edisut. Kan itu. Hanya 2 artis yang tidak mau bergabung. Rhoma Irama dan menurut Rhoma Irama, Vivi Sumanti. Vivi Sumanti. Itu dangdut juga? Bukan, lagu sunyi tiada henti. Dia penyanyi kondang itu waktu menurut Rhoma ya. Vivi nggak ikut Safari. Oke. Kampanye Golkar kan bawa Safari. Iya. Nah, Safari terus main sampai jatuh pada pemilu 82.
Itu waktu kampanye dibuka oleh P3, kan loterinya begitu. Kan diundi Yang P3. nyoblos itu ya? Bukan. Bukan nyoblos pakai paku. Itu di Saro, di Aceh. Oke. Ini kita cerita peristiwa yang terkenal kemudian namanya peristiwa Lapangan Banteng. Oke. Nah, itu waktu kita punya sukses luar biasa. Roma bernyanyi luar biasa. Roma kan apa namanya nyanyian-nyanyian yang dia bawakan Roma. Saya juga pidato itu waktu. Sehingga penuh Lapangan Banteng. Babe apa dulu jabatan di situ? Saya kan ketua kampanye P3. Oh, ketua Bapilunya P3 gitu ya? Oke. Itu masa karyawan Departemen Keuangan semuanya berkeluar. Ya kan, itu waktu. Kemudian apa namanya, masa itu sampai ke Pejambon, tahu kan? Ya. Istiqlal, Pasar Baru, ke arah Senen. Aduh, penuhnya luar biasa. Dan itu Golkar shock. Kami itu 15 Maret 1982. Golkar 3 hari kemudian 18 Maret 1982. Supaya masa bisa ngalahin P3, dia kerahkan anak-anak SMA. Oh. Nah, anak-anak SMA disuruh daftar hadir atau istilahnya absen 2 kali di sekolah dan di lapangan. Marah tuh anak. Ya kan? Oke. Itu waktu di atas panggung ada Cokro Pranolo, gubernur kan? Artis-artis, kan dia artis banyakan dia. Artis-artis segala macam. Anak-anak ngamuk. Cokro Pranolo kalau nggak dibantuin dia jatuh dari atas panggung. Panggung kan tinggi 1,20 m. Jatuh semuanya. Itu panggung dalam sekejap jadi angus. Terbakar. Iya. Penyanyinya lintang pukang pada lari, artis-artisnya pada nggak menentu lah. Iya. Itu waktu luar biasa peristiwa Banteng 18 Maret 1982. Gagal total Golkar kampanye di Jakarta. Gagal tuh ya? Gagal, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan Babe gagalin kali di Bang Layar. Enggak. Enggak, kita nggak ke lapangan Banteng lah. Itu kan giliran dia. Iya. Giliran dia di lapangan Banteng. Ya memang dituduh P3 ngapain kita campur kampanye, dia mesti berkaca dong. Kenapa lu kamu kerahkan anak-anak SMA? Oke. Iya kan? Iya. Nah, pakai itu 2 kali absen. Iya. Kasihan artis-artisnya tuh. Waduh. Drama pada waktu itu luar biasa. Nggak dibayar tuh Be artisnya? Nggak tahu dong itu Golkar. Oh, iya. Kita nggak campur, ya kan? Nah, itulah cerita yang bersekitar apa itu penyanyi-penyanyi, termasuk legenda Melayu juga keterlibatan mereka dalam politik. Setahu saya Munif Bahaswan dia nggak ikut, nggak ikut. Tapi kalau Roma, ya dia P3 itu. Gini Be, zaman sekarang ini kan banyak banget artis-artis yang ujuk-ujuk tiba-tiba ikut ke dalam kontes politik di Indonesia gitu Be ya. Nah, mulai kapan sih mulai main kayak gini Be? Itu dulu Be, siapa dulu yang pertama kali artis ikut dalam kancah politik Indonesia? Kalau zaman DPR yang disebut liberal, yaitu pemilu 55 itu nggak ada artis. Nggak ada? Nggak ada. Mulai kapan Babe yang Babe mulai tahu artis mulai main di politik Indonesia? Artis main masuk, ya itu persis dengan Orde Baru. Orde Baru artis, karena itu safari, kemudian kan dia ngajuin calon-calon. Artis masuk? Masuk, Orde Baru. Oke. Iya. Sebagai apa misalnya anggota DPR? Anggota DPR, yang di daerah sebagai daerah, macam-macam. Iya. Oke, iya. Itu. Jadi mulai zaman Orde Baru, tapi kan zaman dulu itu nggak ada kampanye seperti ini, kayak gini, Be. Maksudnya apa? Maksudnya nggak ada kampanye yang membutuhkan popularitas untuk dipilih. Sekarang kagak ada kampanye, emang mereka cuma loncat-loncatan. Saya udah lihat tuh kampanye mereka, capek saya ngeliatinnya. Ya apa itu kalau zaman Jepang dipanggilnya taiso, gimnastik. Ya. Zaman Jepang kan namanya taiso. Taiso. Itni sansi go roksi hat. 1 2 3 4 5 gitu. Itni sansi go roksi hat, begitu. Saya lihat ini kampanye apa? Kagak ada kelasnya kampanyenya. Iya. Lain deh. Yang mana yang sekarang apa yang dulu nih, Ben? Ya, yang sekarang. Oh, yang sekarang. Saya mohon maaf ya, bukannya cerita ya. Kita kampanye dimanapun, orang tuh nggak kebagian di lapangan pada naik ke pohon. Ketika sampai puncaknya, mereka sorak, patah tuh dahan pohon. Nggak jadi soal juga itu. Di mana-mana. Iya. Itulah kenangan saya dengan Rhoma Irama ya. Kalau ketemu kita kadang-kadang suka
Terlalu gitu ya. Iya, kalau zaman dulu luar biasa, terlalu, ya kan begitu. Jadi kalau ketemu dengan Haji Omar Rama, kita sekali-sekali suka melepas kerinduan kita terhadap masa jaya kami, karena kami menang di Jakarta loh, jangan salah. Iya. Ya kan? Iya. Menang di P3. Jakarta. P3 zaman itu. Iya. Di zaman itu beda. Iya. Ya kan? Zaman Babe ketua Bapilunya di situ dulu. Iya, 2 kali kan. Iya, kita menangkan di Jakarta. Begitu. Iya. Jadi ini intinya adalah dengan cerita ini seni bisa menyumbang kepada political behavior. Peradaban politik bisa menyumbangkan peradaban politik di Indonesia. Yang positif. Yang positif. Kehalusan itu. Tapi Babe sekarang setuju nggak dengan para artis masuk ke dunia politik? Iya, kalau dia misalnya saya kok nggak lihat mereka jadi bintang DPR tuh dari sejak mereka masuk zaman Orde Baru ya. Nggak ada artis yang jadi bintang. Oh, oke. Kagak ada. Jadi tokoh di DPR kagak ada. Iya. Yang memang artis itu ya, Be? Kuatirnya dia sampai di gedung jadi pendiam yang budiman, kan itu. Kan ada, Be, kayak Rano Karno gitu kan, Be? Kan bintang juga dia, Be? Wallahu alam dia mungkin. Iya. Tapi saya nggak dengar pendapatnya soal politik. Oke, iya. Nggak pernah saya dengar. Ada pendapatnya, Be, soal ini, oplet, ada. Oplet, kenapa oplet dia? Opletnya. Oplet dia? Iya. Itu kan bukan, nggak ada urusan dengan politik. Oke, kayak gitu kira-kira itu ya. Pandangan Babe mengenai sejarah, sejarah musik, sampai tadi kita melipir-lipir pembahasannya sampai ujung-ujungnya artis di kancah politik. Ya seperti itu kira-kira dunia seni lah yang nggak bisa dilepaskan dari kancah perpolitikan di Indonesia, Be ya. Iya, saya kan sebenarnya ya, Pasco, waktu saya SMA itu kan saya suka betul berpakaian. Itu waktu zaman susah ya. Zaman masuk orde lama itu kan kita susah. Sepatu saya buatan Singapura kok. Itu zaman. Jas saya 2 setel. Kenapa? Saya main band di Yacht Club Tanjung Priok. Babe menyanyi atau Babe main apa? Main bass? Gitar. Oh, gitar. Nyanyi. Iya. Biasanya lagu-lagu Everly Brothers. Oh iya, Brothers. Tapi kemudian Bung Karno kan larang. Boleh lagu-lagu. Udah kita nggak bisa lagi. Iya, balik lagi lagu Betawi deh kan. Ya kan musiknya lain. Oh, beda. Ya oke teman-teman, kira-kira pembahasan gue mengenai yang tadi itu tulis di dalam kolom komentar. Kalau ada pertanyaan tulis aja di bawah. Jangan lupa like dan share video ini, subscribe channelnya, klik tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.